Ini hari saya mau review Toyota Innova. Yang ni kereta baru tau, 2.0 punya, bukan hybridnya. Sepuluh tahun lepas, orang cakap Innova, orang terus fikir van. Tapi model ini sudah lain improve, sudah banyak improve. Tengok, sekarang more macam kereta MPV. Kalau kau tengok depan kepala dia, macam apa kereta? Lexus. Toyota Innova sekarang dia punya design tak macam dulu lagi. Dulu punya sangat segi empat. Sekarang punya Innova dia sudah ada curve. Tengok sini. Sini, okey. Sampai sini korang perasan tak? Dia ada satu curve. Okey, dia sudah masuk dalam. Okey. Actually ini ada kegunaan dia. Dia bukan untuk cantik saja. Okey. I sudah study. Ini semua aerodynamic punya fungsi. Okey. Untuk apa? Bila kereta laju, angin masuk sini keluar belakang. Ataupun bila laju punya masa, sebab dia ada curve ini, kereta lebih stable, lebih jimat minyak. Or engineering. Ingat, Toyota mau buat benda ini, dia satu kali testing wind tuner kan, puluh-puluh ribu. Siap semua ini design kan, billion. Okay, tak boleh imagine kan, untuk kereta lebih jimat minyak. Or engineering. So, kalau awak tengok depan saja, tengok betul-betul, dia memang ambil daripada design Lexus LS punya family. Okey, sekarang I dekat Toyota punya showroom. Kan I pernah cakap, dekat orang punya kedai, kita mesti mau cakap barang yang baik. Okey. So, untuk ini lampu memang baik. Okey. Material dia bagus. Kenapa? Nampak clear. Nampak kelas. So, untuk engine Toyota Innova ini, dia pakai 2.0, 4 silinder punya engine. Okey. Engine horsepower dia 174, Newton meter torque 205. Okey. Engine dia special nanti saya mau terang. Ini engine panggil dynamic force punya engine. Lepas itu gearbox dia pakai direct shift CVT. Okey. Engine gearbox ini sama dengan Toyota Harrier terbaru. Sama-sama punya engine, sama-sama punya gearbox. Apa itu dynamic force punya engine? Ini engine bukan semua Toyota boleh dapat. Okey. Yang saya tahu Camry, Altis, tapi bukan Malaysia punya Altis, luar negara punya Altis boleh dapat, ataupun Yaris kalau tak silap. Okey, tak apa, ini bukan point. I mau cakap dia punya teknologi. Untuk ini teknologi actually sangat power tau. I rasa Toyota yang nombor satu buat ini. Okey. Kenapa? Okey. Macam mana I cakap dia teknologi ini canggih? Macam mana I cakap? Okey. Contoh dia ada 4 silinder. Semua silinder dia pakai 2 injection untuk control, bagi tenaga. Okey. Satu port injection, satu direct injection. Pernah dengar ini perkataan tak, direct injection? So dia macam mana control? Pakai ECU. Bila perlu port injection, dia pakai port. Bila pakai injection, dia pakai injection. Kegunaan dia, okey, untuk naikkan thermal efficiency sama compression ratio. Senang cerita, itu susah buatnya. Okey, I pakai paling senangnya. Bila I mau nak isi minyak RM100, okey, normal punya engine, bukan ini normal punya engine RM100 dia pakai RM30 saja, ataupun RM35 saja jadi tenaga. Yang RM65 korang rasa sudah pergi mana dah? Asap, bunyi kikuk pergi sana. Rear punya hanya RM30 saja, RM35. So kalau untuk dynamic force punya engine, dia boleh pergi RM41, 41%. So yang lain pergi tenaga, pergi yang lain pergi jadi asap angin ke apa ke. Okey, sampai sini faham tak? Okey. Dia lebih kurang sama konsep Mazda punya Sky Active. Sky Active pun boleh pergi 41%. Tapi Sky Active ada satu weak point. Dia bising sebab dia pakai direct injection saja. Tuk. Ada ini weak point kan? Semua orang sudah tahu. Tapi tuning tak sama lah. Konsep pun tak sama. Tak boleh compare. Okay. So ini teknologi actually sangat bagus. Dekat BMW ada pakai. Tapi model mewah, Merc pun sama. Model mewah baru boleh pakai. Tapi hanya Toyota aja dia buat banyak ini untuk masuk
Camry, Innova, Cross. Tak lain lah, I tak ingat. Okay, so engine dia power. So lepas I terang ini engine, kalau kawan-kawan rasa I punya information cukup, dapat pelajar, minta tolong subscribe I punya video. Okay, next part, gearbox dia. Yang gearbox ini dia pakai Lear punya direct shift CVT. Okay, direct shift CVT hanya kereta model mewah saja boleh dapat. Apa itu direct shift CVT? Engine start, tekan minyak, jalan dia masa dia pakai gear. Satu gear je, gear. Okay, tunggu dia mungkin RPM 2000 ataupun 2005, dia baru masuk CVT punya build. Okay, untuk saya punya tahu, CVT punya build selalu putus. So dia design ini gear dulu. Bila tekan minyak gear, baru tukar bagi build. Kegunaan dia susah mau rosak. Okay, direct shift CVT. Tapi sini I mau ingatkan I punya audience semua. Direct shift CVT bukan DCVT. Jangan kasih nama confuse kan. Direct shift CVT is direct shift CVT. DCVT is DCVT. Totally different punya. DCVT yang berdua pakai punya. Design dia terbalik. Dia pakai build dulu, baru gear. Jadi pasal gearbox dia, bila masuk gear, bila masuk build, nanti kita pergi test drive, baru see macam mana. Satu saja saya mau cakap untuk bumper panel ini atas. Tengok kecil. Kenapa? Adakah itu CNC punya engineer dia kata ini macam curve? Sangat susah. Dia mau buat besar, besi susah mau adjust ataupun apa. Tapi pelik kenapa dia mau kecil sangat. So untuk pub sini pula, korang tengok dia punya chassis. Sorry, V-house ini. Okay. Yang sini pub kan, semua dia tak ada buat anti-rust punya. Lepas tu ini V-house dia, and then sini boleh nampak. Okay, dia ada sikit saja itu soundproof, sikit saja, tak tutup habis. Okay, macam I biasa cakap, ini tak tutup aurat. Okay. Lepas itu tadi sini engine punya bawah, cameraman nampak tak? Okay, engine punya bawah, okay, dia ada tutup cover. Kegunaan dia angin kurang masuk. Lepas itu, okay, panel. Ini test drive unit, bukan I punya. So I tak boleh buka ini. Okay, sini radiator panel, dekat sini. Radiator panel pun kecil tau. I rasa kecil Okay, mungkin I belum buka lagi. Tapi sini I boleh nampak dia ada satu bumper panel. Sebelum bumper panel dia ada satu besar punya impact foam. Ini impact foam besar tau. I rasa impact foam yang foam mungkin tak mahal. 4 inci ada tebal. Lepas itu panjang sampai sini. So I tak boleh ukur sebab dia kat dalam. So in case kawan-kawan yang tinggal dekat Kota Masai nak beli Toyota, boleh datang showroom baru ini. Ini baru buka punya. Okay, grup ini panggil Hiwa Auto Gallery Sdn Bhd. Dekat showroom ini dia ada service center, ada jualan. Okay, so macam-macam kereta pun boleh dapat. Salesman pun sangat baik. Okay, yang paling penting punya Hiwa Auto Gallery punya grup ada 10 outlet, 7 dekat Johor, 3 dekat Melaka. Grup ini memang power. Okay, banyak stok boleh dapat. Okay, satu lagi improvement untuk Toyota Innova ini, I rasa lama orang tak tahu. Okay, untuk chassis dia, model ini dia pakai monocoque. Apa itu monocoque? Okay, dia punya chassis dekat atas punya. Okay, mungkin paling senang tengok chassis tanpa dekat sini ataupun sini. Okay, dia satu sheet punya, dia paling keras punya tempat kat sini, ni sini. Okay, kalau leather flange punya dekat bawah, model lama pakai leather flange. Macam mana mau tengok chassis lama kan, chassis nombor lama dekat sini punya tau. Dekat sini macam apa kereta Hilux. Jom kita pergi tengok ngam-ngam ada Hilux. 哭着来，要笑着走过呀。Okay, yang ini leather flange-nya. Dia pakai flange dekat bawah. Nombor ada sini, nampak tak? Okay, yang ini Hilux punya flange. Dulu punya design
Dulu punya Innova kan dia pakai flange macam ni. Lepas itu dia tambah di atas. Itu casing. Okay. So dulu punya Innova sangat pumping. Kenapa? Dia chassis keras kat bawah. Jadi bila jalan punya masa kan sangat pumping. Sekarang punya sudah lain. Dia punya chassis dekat atas. Ingatlah, ini kereta kan Hilux, Hiace, Avanza. Atas punggung, atas cover dia boleh tukar punya. Ini kereta boleh sambung. Itu tak boleh sambung. Ini sambung, JPJ boleh lepas, puspakong boleh lepas. Itu tak boleh lepas. Itu beza dia. Itu lebih selesa sebab bila pumping, monokok punya engine chassis kan, bila pumping dia lepas itu hum saja, itu tenaga akan pergi sekeliling. Tapi untuk yang ini, okay, dia design sebab dia mau leather flange, dia mau bawa keras, dia punya pumping semua ke bawah saja. Lagi satu contoh, nak tahu dia monokok ataupun leather flange, okay? Tengok chassis number dekat sini. Yang monokok punya chassis number dekat sini. Nampak? Ini chassis number. Ataupun dekat depan sana saja. So, untuk Innova punya suspension depan sekarang dia pakai McPherson. Dulu dia pakai double wishbone. Kenapa dulu pakai double wishbone? Sebab dia punya flange, leather flange. Kalau dia pakai McPherson dia kelas. Okey. Lepas itu, di sini saya boleh nampak ini ada daun pisang. Lepas itu dalam dia tak ada apa cover pun, tak ada itu kain tutup angin, dia hanya spray anti-rust saja. I feel ini kereta bising. I feel bawa orang yang duduk dalam akan feel bising sikit. So untuk tayar size dia 225 50 18 inci punya sport lane. Lepas itu disc brake dia ada 12 inci. Okey. Tayar dia pakai Dunlop. So untuk suspension belakang dia pakai Torsen pin. Okey. Sini ada kain cover. Dalam I boleh nampak dia ada spray anti rust. Tapi saya pelik kenapa dia depan tak mau spray, belakang spray. Dia terbalik sama Cherry tau. Cherry punya depan spray, belakang tak nak spray. Pelik Harga dia 165,000. Ada power tak? Ada. Belakang sangat spacious, okey. Tengok. Walaupun sudah 3 seat, dia still ada lagi 17 inci punya panjang. Lebar dia ada 47 inci. Okey. Saya tengok macam ni kan. Handbag 1 2 3 4 5 6 boleh letak. 6 handbag boleh letak. Campur 1 baby trolley pun boleh letak. Ada kereta belakang tak boleh letak baby trolley punya. Yang ini boleh. Ada satu lagi benda. Kalau mau letak lagi lagi banyak barang, ini keluarkan, boleh deep sikit lagi. Okey. Lepas itu bawa sini, tengok ini untuk buka spare tayar punya. Yang ini ada spare tayar. So untuk dia punya cat, I sudah ukur 89. So untuk besi dia debar ke tidak, I sudah ukur 1.32. So untuk pintu dia itu view. Ini common Toyota punya style. Okey. Sini 2 layer. Okey. So untuk door trim dia, I feel dia sudah improve dekat material dia sebab sini ada ini panggil soft touch, ada leather balut. Okey, ini bawah ada sikit punya span, sini pun ada sikit punya span. Kau sentuh dia punya feel pun lebih selesa. Okey. Lepas itu bawa sini hard material. Tapi okey lah, ini sudah improve banyak. So yang ini steering dia macam Toyota Vios punya sama, tapi material dia baik sikit. Okay, macam mana saya cakap mungkin ini RM60, tapi kalau Myvi RM20 lah steering. Okay, so dia punya different shape. Lepas itu dashboard dia soft touch. Okay, tapi dalam ada plastik feel lah. Soft touch, tapi banyak improve kalau compare dengan dulu punya. Okay, lepas itu plastik feel. Sini ada berapa control, sensor depan, lampu. Okay, ini power boot. Okay, ini view. Sini control, sini mirror view. Okay,
Lepas itu aircon control pun lebih cantik daripada dulu. Tengok dia punya garis, punya jahit, okey, finishing lebih okey. Okey. Lagi satu paling penting punya. Satu kereta paling penting mana pub korang tahu tak? Sini. Sini mesti mau paling keras. Sama sini punya chassis, okey. Kalau sini punya besi soft, okey, dia langgar saja dalam punya orang sangat bahaya. So ini I test memang kelas. Atas punggung punya material dia pun tebal. I rasa sebab itu bunyi tup 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 I boleh rasa. Okey, tapi ini bukan I punya kereta. I tak boleh test dia punya soundproof. Itu air hujan punya soundproof. So I tak boleh test. Tapi I feel material atas okey. So untuk dia punya seat, driver side ada electronic seat. Okey. I duduk dalam, I nampak depan, I rasa I boleh nampak sini kiri kanan tripod punya feel kurang. Okey. Lepas itu leather. Seat dia tak besar, kecil. Macam saya 73 kg punya orang duduk dalam ngam-ngam saja. Kalau I badan besar lagi mungkin sempit sikit. Okey. Sebelah kiri I passenger side dia pakai electronic hand. Maknanya pakai tangan adjust. Dia tak ada electronic seat. Electronic hand. Perlu pakai tangan awak. Okay. So untuk dia punya seat, okey. Lepas itu kualiti dia okey, okey. Lepas itu dia punya jahit punya kerja cantik lah, tengok. So untuk center console sini atas ada satu LED player. Ini LED sudah lama punya style lah. Okey. Tapi aircon control dekat sini. Ini saya sangat suka. Aircon control boleh view. Okey. Lepas itu ini gear knob. Gear knob sangat old school punya gear knob. Lepas itu electronic parking, auto hold, eco mode. Ini traction control. Okey. Ada lagi charger, ini Type C sama USB. Sini boleh letak dua cup holder. Sini dia buka macam ni. Dia buka macam ni. Dia buka macam ni. Sini boleh letak satu. Ini boleh charge telefonnya. Nampak? Wireless chargers. Okay. So untuk Innova punya second row, okay. Ini ikut I punya best position 176 cm. Okay, I punya tinggi. I sudah adjust ini, okay. Tadi dia macam ni punya. I sudah adjust ini supaya belakang ada orang boleh duduk, okay. Lepas itu I punya kaki. Korang tengok I punya kaki. Okey, I boleh masuk dalam sebab dia pandai. Dia punya ini depan punya seat dia naik atas. Jadi kalau I tinggi, I duduk belakang, I rasa selesa. Okey. So kalau macam ni, belakang I sudah adjust, depan I sudah adjust, I masih ada lagi 5 inci punya space. Okey, tak masuk I punya kaki boleh simpan dalam. Okey. Atas ada lagi 7 inci. Okay. Maknanya I kalau naik, I tengok tak kena atas. Lepas itu sebelah kiri kanan besar tau, 35 inci. Okay. Satu dewasa, satu umur 10 punya budak boleh duduk. Lepas itu paling penting punya sini ada aircon. Okay, dia boleh adjust. Sini pun boleh control aircon. Okay. Nak besar, kecil pun boleh. Okay. Auto pun boleh. Dekat bawah ada satu charger, dua charger Type C punya, dua kiri kanan. So untuk third row, okey, seat ketiga, sini ikut I punya best position 176. Okey, korang bayang tadi, imagine ini orang dewasa, depan orang dewasa. Kalau satu lagi orang dewasa duduk belakang macam mana view? Besar juga, okey. Ada lagi almost 4 inci. Tapi paling penting punya, I duduk belakang, I punya kaki boleh masuk dalam. Okey. Sebab dia punya design tinggi. I rasa dia sudah buat gila. Kaki mau simpan dalam baru rasa selesa. Tapi ada satu weak point. Back sign saya rendah ini. Dia rendah sangat. So kalau orang dewasa duduk sini, okey. Tapi kalau lama
mungkin kurang selesa. Ini aja. Okay. So, I sudah confirm. Ini kereta 1, 2, 3, 6 dewasa duduk tak ada masalah. Kalau aunty, uncle, pakcik-makcik mau pergi jalan-jalan, bawa ini kereta, I rasa okey. So, lepas ini I mau pergi test drive. Tapi ini hari I tak pergi workshop. Sebab yang ini Toyota baru dekat Masai sini. Dia baru buat aja. Dia ada 3S showroom. Showroom dia workshop belum siap lah. Kita pergi test drive saja. Jom. Oi! Tak apalah. Okay. Sekarang I tengah test drive ini kereta. Okay, I salah jalan. So, I pergi so far away. Okay, apa I punya rasa, kereta ini sudah lain. Dia tak macam dulu punya Innova. Dia more MPV tapi tinggi. Tinggi sampai dia bising. Itu luar punya bunyi, wah, sangat kuat. Okay, I sudah test 73. Pada I sangat tinggi. Maybe kalau mau improve, tukarkan tayar. Okay, 3,000 RPM 3,000, dia sudah pergi CVT gear. Untuk dia punya gear punya logik, sebab dia pakai direct shape CVT. Ini first time pakai direct shape CVT. Saya feel dia punya logik I kurang minat sikit. Kenapa? 0 RPM 0 sampai 3 punya masa, 3,000 punya masa, dia baru tukar gear. Lepas itu masuk CVT. Itu CVT punya tuning kan, I kurang suka. Sampai 100 km/h baru smooth. Okay. Yang ini Innova, dia tak macam dulu punya Toyota Innova. Memang different punya tuning, different punya feel. Ini memang MPV besar punya feel tau. Tapi so far, ini kereta Toyota. Itu dia punya driving feel. Feel dia gegalan sangat bagus. Kenapa? Dia tengok jalan, okay, pumping punya tempat, susah main rasa punya. Ada tempat pumping, ada longkang, ada lubang, I tak berapa rasa punya. Sebab dia tuning, dia filter kegalan sangat bagus. Okay. Lepas itu, memang bagi korang tahu sikit lah. Actually, I tengah learn itu kereta EV tau. Okay, I tengah learn EV punya kereta. Itu hari I sudah test itu EV eMAS. Okay. Lepas I feel EV eMAS kan, dia mau kiri kanan, mau balik bagi center susah sikit. Okay. Kereta minyak tak ada. Ini petrol punya kereta, tak ada itu fuel. Lagi satu, ini kereta besar. Tengok I kiri kanan, dia ikut I punya fikiran saja. Kiri kanan, kiri kanan. Dia tak ada delay punya fuel. Dia tak ada macam I punya belakang panjang kan, delay tak. Okay. Sebab I rasa lah dia pakai dia ini platform untuk MPV punya platform TN GSC. So bila kiri kanan kan, dia tak ada delay belakang. Kiri kanan sangat improve tau. I sangat tahu kereta Innova punya. Kau tahu kenapa? I selalu pakai dia kereta lama punya, tahun 2006 sampai 2007 plus I tahu. Lepas 17 punya, dia improve lagi tau. Dia punya tuning, suspension punya feel, driving feel semua lain. Yang ini, wah, lagi power. So, pada I ini driving feel sangat bagus. Sangat sesuai untuk siapa? Tak tahu, I feel orang tua. Itu orang tua yang nak pergi jalan-jalan. Sebab I punya ayah, dia sudah tua. Dia selalu orang tua satu geng pergi jalan-jalan. Ini sesuai dia. Okay. Tapi bising. Dia punya logik I tak suka. Maybe ini kereta pelat, so dia tukar gear punya logik kan, dia tarik jauh sikit. So, tapi mau balik macam susah sekarang. 1 jam Macam Okay, so sekarang I tengah test dia punya corner. I sudah test 2 kali. Dia punya tuning
Suspension punya tuning sangat bagus. Tengok I sekarang corner, big corner juga tau. I pakai 77. Saya tak rasa mau buang belakang. Ingat, ini kereta panjang, MPV besar. Okey. Kalau bila I laju, I rasa belakang buang, itu pulang sikit maknanya dia tuning. Ini tengok sangat bagus ni. No feel. Tak ada buang punya rasa. Cantik. Cantik dia punya tuning. Feel lagi. Sangat susah mau tangkap tau. Dia gear ataupun CVT build. Cakap jujur sangat susah. Tak ada orang cakap dia gear dulu baru build. Tak ada orang belasan. Memang sangat susah. Even I sudah tahu I mau pergi tangkap, dia gear satu ke ataupun CVT, tak ada. So I mau bagi sikit conclusion. Ini kereta punya driving feel okay, good. Lepas itu pumping pun kurang sebab dia sudah MPV punya flange. Lepas itu kiri kanan back to central pun sedap. Dia punya weak point satu aja, dia punya gear punya tuning. Sebelum 100 km kan dia okey, selepas sudah gear 10 sudah senang. Ini gear CVT tak silap gear 10 lah. Sampai 10 dia sudah smoke. Okay. Lepas itu satu lagi negatif, bising. I duduk dalam kereta api. Jadi I sudah penat. I punya kabel panggil tarik nafas, tapi sudah tak boleh, sangat penat. Okey, tak apa. I mau bagi sikit conclusion dulu. Okey, sebelum I mau bagi conclusion, okey, I mau terima kasih sama I punya kawan Hiwa Auto. Mereka sudi pinjam I kereta. Okey, Hiwa Auto ini dia dekat Johor ada 7 outlet Toyota tau. 7 outlet. Okey, lagi satu dia ada dekat 3 outlet dekat Melaka. So total dia ada 10 outlet Toyota. Jadi in case korang nak beli kereta Toyota, pergi Hiwa Auto sahaja. Mereka punya team sangat besar. Jadi I feel mereka dapat kereta pun lebih cepat. Okay. So I datang ini outlet dekat Kota Masai. Okay. Sini punya bos Mr. Ang. Sini punya manager I punya kawan. So I call dia, cakap dia mau review. Dia cakap, kau datang aja lah. Jadi kalau korang ada tengok I punya video, ada fikir minat mau beli Toyota Innova, minta tolong pergi showroom. Cakap dia tengok I punya video. So kau pergi beli itu kereta. Bagi I naik sikit, semangat sikit. Okay. So video ini sudah mau habis. Lepas tu I mau bagi satu point. Ada orang tanya I, beli Toyota Innova ataupun beli lagi satu kereta yang besar punya, ada turbo punya, mana satu saya akan pilih? I punya pilihan NA engine. Okay, video ini hari sudah habis. Minta tolong subscribe I punya video. So, ini kereta sesuai untuk siapa? Kawan-kawan resale value. So, I cakap kawan-kawan resale value, bukan geng resale value. Okay? Sebab Toyota punya kereta satu dunia, second hand value tetap tinggi. Mesti tinggi punya. Even China, I ada study China punya forum. Toyota punya kereta tinggi. Taiwan mana-mana pun sama. So Malaysia pun sama. Okay. So in case korang suka kereta cuak ada harga, ini okey. Okay. Lepas itu spare part pun tak payah risau. So ini sajalah Toyota Innova.